Baik, di sini kita coba dengan contoh soal nomor 1. Ada 5 mahasiswa P, Q, R, S, dan T yang mengikuti sebuah seminar. Nah, itu kan. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah mencatat informasi yang ada di dalam soal. Ya, informasi penting yang ada di dalam soal. Ada mahasiswa P, Q, R, S, dan T. T ada 5 ya kan. Mahasiswa P dan Q adalah berasal dari fakultas yang sama. Dan S dan T juga berasal dari fakultas yang sama. Bila mahasiswa berasal dari fakultas yang sama, tidak boleh duduk berdekatan. Berarti P dan Q gak boleh dekat. S dan T gak boleh dekat, gitu ya. Kemungkinan posisi tempat duduk mereka dalam satu deretan adalah, untuk soal analisis ini kita harus melihat per butir soalnya. Kita harus menganalisa per butir soal. Per butir pilihan soal maksudnya. Ini A, P, S, T, Q, R. Nah, di sini jadi kan S dengan T nggak boleh sama, sementara di sini ada S dan T yang sama, berarti ini salah. Nomor 2-nya P, Q nggak boleh sama, S, T pun nggak boleh dekat, berarti salah. Itu aja tinggal, ya kan? Nah, P, R, S, P, Q nggak boleh sama, berarti salah juga. P, R, T, S dengan T nggak boleh, T dengan S nggak boleh juga, ya, salah. S, R, P, T, Q macam mana? Iya, benar, karena yang dilarang berdekatan itu sudah berjauhan mereka, LDR. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk soal berikutnya, ini jika ada jika ada kata lebih dari, lebih banyak, lebih sedikit, lebih apalagi lebih tinggi, lebih kaya, lebih tua, gitu, kita biasa menggunakan simbol lebih dari atau kurang dari. Ya, boleh lebih dari, boleh kurang dari. Namun teman-teman harus konsisten. Jika teman-teman menggunakan lebih dari, teman-teman gunakan itu. Kalau yang kurang dari, harus kurang dari. Jangan nanti satu keterangan buat lebih dari, satu keterangan kurang dari. Nanti hasilnya teman-teman bisa bingung sendiri. Jadi ketika kita telah nyaman menggunakan lebih dari terus sampai akhir, ya. Seperti contoh ini, RSTUV adalah 5 siswa yang telah menempuh ujian nasional. Berikut ini adalah hasil dari kelima siswa. Nilai R lebih tinggi dari nilai S, berarti R lebih banyak dari S, gitu ya. Nilai T, nilai tertinggi. Nah, T sebagai nilai tertinggi ini kan informasi yang pasti, maka langsung saja kita tulis di deret kesimpulan, gitu ya. Ya, kesimpulan lah ibaratnya. Kemudian nilai U lebih tinggi dari nilai R, berarti U lebih dari R, lebih dari S, ya kan? Kenapa? Karena U itu kan udah lebih dari dari R, berarti lebih juga dari S, gitu ya. Nilai V lebih rendah dari R. Nilai V lebih rendah dari R, berarti R lebih besar dari P, tetapi lebih tinggi dari S. Tetapi P ini lebih tinggi dari S, gitu ya. Berarti bisa kita buat kesimpulan T, U, R, V
dan S, gitu ya. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas, urutan dari nilai yang dari yang terendah. Dari yang terendah dulu. Berarti dari S, P, R, U, T, gitu ya. Kita cari yang mulai dari S duluan. S, berarti yang nomor A ini jelas salah. Nomor E pun jelas salah. Jangan dilirik lagi kalau udah salah. Habis S apa? V, berarti B ini salah. Udah, jangan dilirik. Berarti antara C dan E. S, V, R. Oh, berarti C salah. Berarti yang benar adalah D. Paham ya? Kita kalau ada yang seperti ini urut-urutan, kita lihat dulu. S duluan, berarti kita eliminasi yang bukan S. A kita eliminasi, E kita eliminasi. Tinggallah B, C, D. Lihat pula urutan kedua, V. Karena B itu S dan R, S habis itu R, maka B kita eliminasi. Maka tinggallah C dan D. Kemudian R, yang ketiga adalah huruf R. Karena yang C ini U, maka udah jelas kita eliminasi, maka tinggallah D. Nah, nggak usah lagi dilihat, nggak usah lagi dilihat sampai ujung, udah pasti jawabannya D. Nah, demikian ya teman-teman untuk baik, kita akan mencoba menjawab soal tersebut. Jadi yang perlu teman-teman lakukan adalah mengumpulkan informasi yang ada di dalam soal. Seperti yang kita ketahui, soalnya ada 6 kotak. Ke dalam setiap kotak akan dimasukkan satu bola, berarti ada 6 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ada 6 kotak ya. Berarti dalam satu kotak akan dimasukkan satu bola yang berbeda warna. Masing-masing kotak diberi angka 1 sampai 6. Bola terdiri dari 6 warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan coklat. Berarti merah, kuning, hijau, biru, ungu, coklat. Bola akan dimasukkan ke dalam kotak dengan aturan sebagai berikut. Bola merah harus dimasukkan ke dalam kotak nomor 2. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah mencatat atau menulis informasi yang sudah baku atau pasti. Itu ya, informasi yang pasti. Sini kan disebutkan pasti dia. Bola merah harus diletakkan di kotak nomor 2. Berarti nomor 2 ini merah. Ya, itu wajib kita catat. Nah, kemudian yang B, bola hijau tidak boleh diletakkan di samping bola biru. Bola hijau tidak boleh diletakkan di samping bola biru. Bola hijau, berarti ini tidak boleh, ini pun tidak boleh, ya kan? Ini kan bola biru, berarti hijau nggak boleh di sini dan nggak boleh di sini, gitu ya. Bola kuning harus diletakkan di samping bola ungu. Bola kuning harus diletakkan di samping ungu. Boleh kuning ungu atau ungu kuning, gitu ya. Yang mana aja pun boleh. Nah, masuk soal nomor 1. Jika bola biru diletakkan di nomor 5, jika biru di nomor 5, maka yang tidak boleh dilakukan adalah A, bola coklat diletakkan di nomor 6. Bolehkah bola coklat diletakkan nomor 6? Bisa saja. Kenapa? Karena tidak ada aturan untuk si bola coklat. Berarti jawaban nomor 1 tidak bisa kita pilih, karena di sini kita yang mencari adalah tidak boleh, ya kan? Yang tidak boleh. Nah, B, bola hijau diletakkan di nomor 1. Nah, bila bola hijau diletakkan di nomor 1, boleh. Kenapa? Karena tidak sama, tidak berada di samping bola biru. Yang tidak boleh kan hijau itu di nomor 4 dan di nomor 6. Itu hijau kan nggak boleh, ya kan? Nah, maka yang opsi nomor B itu benar. C, bola ungu diletakkan di nomor 3. Bola ungu di nomor 3 berarti kuning di nomor 4. Boleh.
Ya, berarti C benar. D, bola kuning diletakkan di nomor 4. Bolehkah bola kuning di sini? Boleh saja. Ungu di sini, kan nggak salah. Tidak menyalahi aturan, ya kan? Boleh kuning ungu, boleh ungu kuning. Berarti D pun benar. Bola ungu diletakkan di nomor 6. Bolehkah bola ungu di sini? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia berpisah dengan si kuning. Sementara ungu tidak boleh berpisah dengan kuning. Berarti nomor yang ini salah. Berarti jawabannya adalah E. Baik, kita lanjut di soal berikutnya. Masih dengan soal bola-bola. Kita ulangi kembali keterangan penting yang ada di soal, yaitu ada 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada 6 bola, yaitu merah, kuning, hijau, biru, ungu, dan coklat. Kan? Nah, kemudian bola merah ada di nomor 2. Berarti ini M. Oke ya. Nah, di sini kan soalnya susunan bola yang diperbolehkan yaitu. Berarti berdasarkan informasi yang kita terima ini, kita harus menentukan letak bola. Nah, M di nomor 2. Dan kemudian ada lagi bola hijau tidak boleh di sebelah bola biru. Gitu ya. Tidak boleh. Kemudian bola kuning di samping ungu atau ungu kuning, bisa ya, yang mana aja, boleh kuning ungu, boleh ungu kuning. Nah, sekarang pilihannya adalah A, B, C, D, E. Caranya yaitu dengan melihat atau menganalisa per butir pilihan soal. A, biru, merah, coklat, kuning, hijau, ungu. Yang A adalah biru, merah, coklat, kuning, hijau, ungu. Nah, berdasarkan ini tidak boleh. Kenapa? Karena kuning harus dekat-dekatan dengan ungu. Berarti yang ini tidak bisa. Kemudian yang B, coklat, merah, biru, hijau, kuning, dan ungu, ya kan? Yang ini bisa apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena biru itu dekat sama hijau. Tidak boleh. Yang C, kuning, merah, hijau, ungu, biru, dan coklat. Yang ini boleh, enggak juga, karena ungu jauh-jauhan dengan si kuning. RDR, orang tuh LDR. Enggak bisa orang tuh LDR. Orang tuh harus didekatkan, ya kan? Kemudian hijau, yang D, hijau, merah, kuning, ungu, coklat, dan biru. Yang ini bisa? Ayo, bisa enggak? Iya, ini bisa. Kenapa? Ungu dekat-dekat sama kuning, hijau jauh-jauh sama biru. Nah, ini kita simpan jawaban D. Kita perhatikan lagi E. Coklat, merah, kuning, ungu, hijau, biru. Nggak bisa. Kenapa? Karena hijau dekat dengan biru. Maka jawabannya adalah D. Seperti itu ya. Kemudian soal berikutnya, 4 siswa anggota pramuka akan mengadakan perjalanan. Ada 3 alat transportasi yang bisa mereka gunakan, yaitu bus, sepeda motor,
dan kereta api. Ada 3 yang digunakan. Keempat siswa tersebut adalah Santo, Reza, Oni, dan Heri. Ya kan? Ada 4. Nah, maka diketahui di sini ada hal-hal yang disebutkannya. Maka sebelum itu mari kita ubah dulu atau ganti dulu mereka ke tabel atau grafik atau apapun yang bisa memudahkan kita untuk menjawab. Untuk soal ini saya menggunakan tabel. Santo, Reza, Oni, dan Heri. Maka di sini kita garis, di sini kita buat bus, di sini sepeda motor, dan di sini kereta api. Nah, Heri dan Oni tidak menggunakan alat transportasi yang sama. Berarti Heri dan Oni ini nggak boleh sama-sama, ya kan? Salah seorang antara Heri dan Santo menggunakan sepeda motor, tetapi tidak keduanya. Heri tidak pergi sendirian. Reza menggunakan bus. Nah, ini kan sudah Reza menggunakan bus, ini kan udah pasti dia. Maka itu kita catat duluan. Reza menggunakan bus. Oke. Nah, kemudian di sini kan disebutkan hanya satu alat transportasi yang digunakan oleh 2 orang. Sementara Heri tidak sendirian, artinya Heri ini ada kawannya, kan gitu. Heri ada kawannya, berarti kawan si Heri ini nggak mungkin Santo, karena Santo sama Heri ini nggak menggunakan alat transportasi yang sama. Berarti kemungkinannya adalah si Reza, iya kan? Karena Oni, dia dengan Oni itu nggak boleh sama. Sementara Heri dan Santo ini salah satunya menggunakan sepeda motor, antara Santo dan Heri, gitu ya. Sementara Heri sama Oni ini nggak bisa satu alat transportasi. Berarti Heri ini satu bangku atau bepergian bersama si Reza. Berarti si Heri ini naik bus. Kalau si Heri naik bus, otomatis yang naik sepeda motor adalah si Santo. Berarti ini sepeda motor kita kali, kereta api kita kali, kita kali. Nah, berarti menyisakan si Oni. Sudah jelas Oni menggunakan kereta api. Maka jawabannya untuk soal yang nomor berikutnya, yang menggunakan kereta api adalah, sudah gampang kita jawab, Oni. Nah, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.